Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat dari suksesbisnisonline.club. Pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara meningkatkan produktivitas marketing. Kenapa? Karena semakin tinggi produktivitas kita, maka hasil dari bisnis kita itu pun akan semakin besar. Misalnya Anda punya sebuah blog atau channel YouTube, semakin sering Anda membuat konten, semakin banyak konten yang bisa Anda buat, maka akan semakin banyak pengunjung blog atau channel YouTube Anda. Nah, semakin banyak pengunjung, maka akan semakin banyak leads dan akhirnya akan terjadi lebih banyak penjualan. Nah, bagaimana cara meningkatkan produktivitas marketing? Salah satunya adalah dengan menerapkan marketing workflow. Mungkin Anda masih asing ya, sebagian besar orang masih asing dengan konsep ini. Masih jarang yang membahas tentang apa yang disebut dengan workflow di Indonesia. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada Anda supaya Anda tahu apa itu workflow dan bagaimana penerapannya dalam bisnis Anda. Kita langsung saja bahas kenapa kita harus memiliki yang disebut dengan marketing workflow. Ya, sebelum saya bahas apa itu marketing workflow, saya akan bahas dulu mengapa kita harus menggunakan marketing workflow. Ada 4 alasan kenapa kita membutuhkan marketing workflow. Yang pertama ya jelas tadi sudah disebut adalah produktivitas. Dengan adanya workflow, produktivitas kita akan naik. Hasil kita akan lebih banyak. Misalnya posting kita akan lebih banyak, video kita lebih banyak, gambar di Instagram lebih banyak dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah clarity atau kejelasan. Sehingga kita tidak bingung lagi setiap hari itu kita mau ngapain. Kalau Anda seorang YouTuber, Anda tahu hari ini Anda harus ngapain. Kalau Anda seorang blogger juga sama, hari ini Anda mau ngapain. Kalau Anda mau membuat sebuah copywriting, Anda juga tahu langkah pertamanya apa, langkah keduanya apa, dan seterusnya. Nah, yang ketiga berkaitan dengan kualitas. Dengan adanya workflow, cara kerja Anda kan akan seperti itu terus-menerus. Maka kualitas Anda sudah bisa diprediksi dan Anda bisa menjaganya secara konsisten. Kemudian dengan memiliki marketing workflow, Anda bisa melakukan improvement atau perbaikan dari kerja Anda hari ke harinya. Anda sudah punya sebuah workflow. Kualitasnya sudah Anda bisa prediksi dan sudah konsisten. Nah, bagaimana cara meningkatkan kualitas Anda? Maka disinilah lakukan improvement apa yang harus diimprove dari workflow Anda, termasuk produktivitasnya. Oke, sekarang mungkin Anda bertanya-tanya apa sih workflow itu? Workflow itu pada dasarnya adalah sebuah urutan. Urutan apa? Urutan kerja Anda, langkah Anda. Langkah Anda dalam menyelesaikan tugas tertentu. Itu aja, sederhana. Jadi step by stepnya lah, langkah-langkahnya. Itu kalau dalam bahasa kita. Contohnya misalnya untuk blogging, langkah-langkah blogging itu seperti apa? Langkah SEO, email, video editing, ya. Kemudian content creation, artinya membuat konten, copywriting, dan sebagainya. Semua aktivitas dalam bisnis Anda itu bisa Anda buat workflow-nya. Dan workflow itu tidak perlu panjang. Workflow itu sederhana, tapi itu harus ada. Tidak harus banyak langkah. Mungkin 3-7 langkah itu kebanyakan tugas sudah oke. Memang untuk beberapa pekerjaan memerlukan langkah yang lebih panjang, tapi untuk harian kita biasanya lebih pendek. Misalnya untuk copywriting saya cuma 3 langkah. Workflow itu adalah bagian dari sistem. Kalau sistem sendiri itu lebih kompleks, misalnya lebih detailnya lagi. Kemudian ada standarnya, ada formnya, dan sebagainya. Itu yang disebut dengan sistem. Jadi sistem itu lebih kompleks. Nah, untuk kita yang masih bekerja sendiri, bisnis online pemula, mungkin untuk awal kita buat dulu workflow. Nanti saat berkembang, kita kembangkan menjadi sebuah sistem bisnis yang lebih lengkap. Kemudian workflow itu juga ini mungkin ya, tidak semuanya, tapi mungkin yang nested. Yang nested itu ya seperti berakar, bercabang lah. Nah, contohnya seperti ini, misalnya Anda punya workflow 1, workflow 2, ya workflow 3 dan sebagainya ya. Contoh aja, misalnya ada 2, kemudian di workflow yang pertama ini Anda juga punya subnya. Sub yang 1, sub yang kedua. Misalnya dari masing-masing sub ini punya lagi sub lagi dan seterusnya. Ini sangat memungkinkan. Tapi tidak selalu seperti ini. Biar lebih paham kita berikan contoh ya, contohnya sederhana misalnya ya untuk SEO workflow. Seperti apa sih? Ya contohnya seperti ini.
Oke, contohnya langkah pertama adalah memilih kata kunci. Kemudian langkah kedua, misalnya periksa kata kunci di konten kita, misalnya di blog atau di channel YouTube kita. Sudah belum kata kunci ini digunakan? Kalau kita tidak punya workflow ini, mungkin kita langsung aja dibuat, padahal sudah. Jadi double-double, kurang efektif. Kemudian lakukan optimasi on page, kemudian lakukan optimasi off page, kemudian Anda monitor rankingnya, sudah ranking atau belum, kemudian Anda perbaiki konten. Sebagai contoh yang cukup umum dilakukannya seperti ini. Nah, setiap orang bisa punya workflow-nya sendiri-sendiri. Bahkan workflow itu bisa menjadi resep rahasia. Ya, sebagai contoh, saat saya membuat copywriting, ya saya punya workflow-nya yang merupakan rahasia saya. Jika Anda ingin tahu ya rahasia saya tentang bagaimana cara membuat copywriting, di kelas online saya akan bagikan resep rahasia saya bagaimana caranya membuat copywriting yang bagus. Linknya ada di deskripsi video ini. Kita lanjutkan, seperti apa sih workflow yang bagus itu? Workflow yang bagus adalah yang pertama logical, langkah-langkahnya logis. Langkah 1, langkah 2, langkah 3 dan selanjutnya itu ya logis, tidak ngacak. Kemudian easy to understand, artinya mudah dimengerti. Kemudian visible. Visible itu apa? Yang mudah diakses. Workflow saya simpen di Google Drive. Di Google Drive kan ada yang disebut dengan Google Doc, sehingga saya bisa akses. Misalnya sehari-hari saya menggunakan komputer, tapi saat saya sedang ada di luar, saya kan bawa laptop. Nah, untuk mengaksesnya gampang. Saya tinggal buka Google Drive saya buka workflow saya. Jika perlu Anda tempel. Oke, kemudian workflow Anda juga harus iteratif, artinya harus terus bisa digunakan. Jangan sampai kadaluarsa. Bagaimana caranya? Terus disesuaikan, terus diperbaiki, kemudian ditingkatkan. Dan bagi Anda yang ingin belajar resep rahasia saya atau workflow rahasia saya, bagaimana cara membuat copywriting yang bagus, Anda bisa klik linknya di deskripsi video ini. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa meningkatkan produktivitas marketing Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.